Berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Saudara, menyampaikan gaji ke-13 ASN bakal cair di bulan Juni ini. Anggaran yang digelontorkan mencapai 49,3 triliun rupiah. Dalam konferensi pers di Istana sore tadi, Menkyu bilang pencairan gaji ke-13 meliputi ASN pusat, daerah, TNI Polri, dan pensiunan. Menkyu berharap dengan cairnya gaji ke-13 ASN ini serta paket stimulus sebesar 24 triliun rupiah bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ada pahalanya, bukan ke saya ya Bapak Ibu semua tahu. Tiap bulan saya minta Bapak Ibu seperti oleh teman-teman media, gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji 13, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Saudara, Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF mengungkap data persentase pengangguran di Indonesia 2025 yang mencapai angka 5%, urutan kedua terbanyak di kawasan Asia. Istana menilai data pengangguran yang dirilis IMF sebagai peringatan bagi pemerintah untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan lapangan kerja. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi bilang, pemerintah akan berusaha memperbanyak lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran di level 4,6% pada 2025. Istana optimistis lapangan kerja akan tumbuh dari sektor prioritas termasuk dari program makan bergizi gratis. Tapi pemerintah mengakui tantangan ketidakpastian ekonomi global masih jadi tantangan yang membayangi di tengah kasus PHK yang terus bermunculan di berbagai sektor. Dipahami data IMF adalah data proyeksi, bukan data realisasi. Ya. Nah, tugas pemerintah dalam hal ini adalah bekerja keras supaya proyeksi yang menyatakan pengangguran meningkat itu tidak terjadi. Makan bergizi gratis yang sudah menyerap 90.000 tenaga kerja, misalnya seperti itu. Lalu juga ada hilirisasi. Nah, ini hilirisasi ini kalau misalnya dia sudah berhasil kita kebut, nah ini serapan tenaga kerjanya bisa jutaan dan ini high paid jobs. Artinya ini adalah kerjaan-kerjaan dengan bayaran yang mahal. Dana Moneter Internasional atau IMF baru-baru saja merilis proyeksi angka pengangguran di Indonesia 2025 yang menembus angka 5%. Angka ini, Saudara, naik jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya yakni di 2024 di angka 4,9%. Dengan proyeksi angka pengangguran 5%, Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan angka pengangguran terbesar untuk negara berkembang di Asia. Peringkat pertama diduduki oleh Tiongkok sebesar 5,1%. Peringkat ketiga ada India dengan proyeksi angka pengangguran 4,9%, diikuti dengan Filipina 4,5%, dan terakhir ada Malaysia di angka 3,2%. Bursa kerja terus diserbu pelamar kerja di tengah tingginya angka pengangguran dan PHK yang membayangi pekerja. Namun jumlah lowongan kerja yang ditawarkan bursa kerja seringkali tak sepadan dengan jumlah pencari kerja. Pekan lalu, acara bursa kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuan akibat membludaknya jumlah pencari kerja. Sekitar 25.000 pencari kerja saling memperebutkan 2.000 posisi lowongan kerja. Kalau di Bekasi sendiri nyari kerja susah nggak? Susah, semua kalah sama orang yang pendatang. Udah berapa kali coba melamar kerja? Iya, udah nggak kehitung. Ekonom menilai jumlah lapangan kerja dan pencari kerja tidak seimbang. Salah satunya akibat banyak warga usia produktif
tidak terserap pasar tenaga kerja. Antara lapangan kerja yang memang berkualitas dengan jumlah angkatan kerja yang naik 3,6 juta tiap tahunnya, ini makin tidak seimbang. Dan kalau ini terus terjadi, maka klaim persentase pengangguran rendah itu adalah klaim yang semu. Yang sebenarnya akar masalahnya adalah kenapa banyak usia produktif itu tidak bisa diserap ke pasar tenaga kerja kita di tengah situasi bonus demografi. Dan akar masalah ini yang harus dicari segera diselesaikan, karena ini bukan sekedar masalah kualifikasi pendidikan, tapi masalah dari sisi lapangan kerja atau permintaan secara agregat memang sedang mengalami penurunan. Dari data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat lebih dari 80.000 orang dibanding periode yang sama pada 2024. Pemerintah membuat kebijakan menghapus batas usia pelamar kerja sebagai salah satu solusi meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tim Liputan, Kompas TV.